Perkenalkan, nama saya Eko Suyanto Ibowo, mahasiswa S1 Manajemen UC Online Universitas Ciputra. Pada hari ini saya akan membahas tentang tugas sesi 9 pada mata kuliah Human Capital Management dengan topik etika kerja, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, etika kerja. Yang nomor pertama adalah komitmen insan perusahaan. Di sini akan saya jelaskan tentang etika kerja pada perusahaan saya sendiri. Yang pertama yaitu adalah melakukan upaya terbaik dalam melaksanakan tugas untuk berkontribusi mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan. Yang kedua adalah melaksanakan tata nilai, core values, dan panduan perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mentaati hak dan kewajiban serta menjunjung tinggi peraturan atau ketentuan yang berlaku serta memenuhi etika. Yang keempat adalah mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dalam bekerja antara atasan dan bawahan maupun dengan rekan sekerja, serta menempatkan diri sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima adalah menjaga harta milik dan nama baik perusahaan. Yang keenam adalah membina dan memberikan teladan di lingkungannya. Yang ketujuh adalah menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder. Dalam etika kerja yang pertama ini hubungannya sangat erat dengan peraturan perusahaan yang harus kita taati. Selanjutnya, yang kedua adalah etika kerja tentang benturan kepentingan. Benturan kepentingan yaitu situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan, yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan pada setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja seharusnya. Dan hal yang harus dihindari ketika menimbulkan benturan kepentingan itu yang pertama adalah tentang jabatan yang seringkali itu dimanfaatkan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pribadi, keluarga, dan pihak lain. Untuk yang kedua adalah melakukan aktivitas luar dinas atau tugas yang dapat mengurangi atau mempengaruhi independensi atau objektivitas pribadi maupun rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga adalah untuk partisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepentingan finansial pada perusahaan penyedia atau beli barang dan jasa tersebut. Pada benturan kepentingan ini itu muncul ketika hak kegiatan dan hubungan pribadi insan perusahaan mengganggu atau berpotensi mengganggu terhadap kepentingan terbaik perusahaan. Yang ketiga adalah pemberian dan penerimaan gratifikasi, yaitu yang pertama adalah sumbangan atau donasi. Donasi merupakan sumbangan atau partisipasi yang diberikan atas inisiatif perusahaan sendiri ataupun atas permintaan pihak lain dalam bentuk dana, barang, atau program bersama yang diberikan khususnya kepada masyarakat sekitar perusahaan, organisasi, lembaga, atau pihak lainnya. Yang harus menjadi pertimbangan donasi itu adalah yang pertama adalah pemberian donasi diprioritaskan untuk bidang atau kegiatan bencana alam, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah selektif dalam memperhatikan tujuan pihak yang mengajukan donasi. Yang ketiga adalah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, ketersediaan dana atau sesuai dengan anggaran. Lanjut, yang untuk etika kerja yang keempat tentang K3 dan pelestarian lingkungan. Setiap insan perusahaan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Yang kelima adalah kesempatan pekerjaan dan promosi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi berdasarkan peraturan perusahaan. Yang keenam adalah integritas laporan keuangan. Perusahaan menjaga integritas laporan keuangan dengan cara yang pertama adalah memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan secara wajar dan akurat serta menggambarkan transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal. 7. Informasi perusahaan dan intangible aset
Setiap insan perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai klasifikasinya. Informasi yang harus dijaga kerahasiaannya adalah sebagai berikut. Informasi rahasia mengenai perusahaan dan pelanggan, lalu informasi milik pelanggan, rekanan atau mitra kerja. Yang ke-8 adalah perlindungan harta perusahaan. Harta perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Insan perusahaan wajib melindungi harta perusahaan sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Lanjut, untuk yang ke-9 adalah kegiatan sosial dan politik. Perusahaan wajib bersikap netral dan tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi, atau calon pejabat dimanapun di negara manapun. Perusahaan menghargai dan mendukung hak perusahaan dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik dan menyalurkan aspirasi politiknya. Yang kalau di perusahaan saya, setiap karyawan yang menjadi caleg legislatif atau eksekutif itu wajib mengundurkan diri dari perusahaan. Yang ke-10 adalah hak atas kekayaan intelektual. Perusahaan dan karyawan berkomitmen menghargai para pemilik hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang hak kekayaan intelektual, diantaranya dengan menggunakan produk-produk yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang resmi serta mematuhi syarat-syarat penggunaannya. Etika kerja, untuk prinsip 4 untuk yang harus ditolak oleh setiap karyawan di perusahaan saya, yang pertama adalah no bribery atau menolak atau hindari suap, menyuap atau pemerasan. Yang kedua adalah no kickback, menolak atau hindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Yang ketiga adalah no gift, menolak atau hindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah no luxurious hospitality, menolak atau menghindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Hal inilah yang harus diterapkan oleh karyawan di perusahaan untuk menghindari praktek dari gratifikasi. Begitu, berikutnya adalah mekanisme penegakan dan sanksi atas pelanggaran. Untuk mekanismenya, yang pertama, apabila terjadi dugaan pelanggaran dapat dilaporkan melalui atasan masing-masing langsung atau melalui surat, atau 2, whistleblowing system. Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan etikat baik dan bukan keluhan pribadi atau suatu kebijakan perusahaan. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Untuk sanksi yang diterapkan oleh perusahaan saya adalah, yang pertama adalah pelanggaran pedoman perilaku akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten. Yang kedua adalah setiap insan perusahaan diminta untuk sesegera mungkin melaporkan jika terjadi pelanggaran atau terdapat dugaan terjadinya pelanggaran pedoman perilaku. Yang ketiga adalah setiap pelanggaran atas pedoman perilaku yang terbukti akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas waktunya. Demikian presentasinya dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.